Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran saintifik yang beranggotakan saya sendiri, Indi Anifah Syahrani, dan 3 partner saya yaitu Ayu Firdayati, Cynthia Dinda Putri, dan Fernanda Aprilia. Poin pertama adalah definisi pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahap pengamatan. Model pembelajaran saintifik merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains. Dalam praktiknya, siswa diharuskan melakukan serangkaian aktivitas selayaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Pembelajaran saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah dan juga mengetahui bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Poin kedua adalah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Model pembelajaran merupakan implementasi seluruh komponen pendekatan, strategi, metode yang diterapkan secara menyeluruh dan utuh dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditunjukkan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan secara langsung. Teori belajar pendukung pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Sebuah proses pembelajaran yang digenjot oleh seorang guru di kelasnya akan dapat disebut ilmiah bila proses pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran benar-benar berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Selanjutnya, penjelasan guru. Respon peserta didik dan interaksi edukatif guru peserta didik harus terbebas dari prasangka yang serta-merta. Selanjutnya, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik atau membuat dugaan dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain. Selanjutnya, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional. Selanjutnya, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. Terima kasih. Pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Bruner, teori Weigert, dan teori Tversky. Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Nah, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang menurut Kurniasi 2014. Metode saintifik sangat relevan dengan 4 teori belajar, yaitu teori Bruner, teori Weigert, dan teori Tversky. Yang pertama, teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Ada 4 hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner. Pertama, individu hanya belajar mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pemikirannya.
Yang kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan. Penemuan siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Yang ketiga, satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Nah, yang keempat, dengan melakukan penemuan, maka akan memperkuat retensi ingatan. 4 hal di atas adalah bersesuaikan dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintif. Yang kedua, ada teori Huygens. Dalam Sirger mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dalam pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman baru. Teori Huygens menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan berkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema tidak pernah berhenti berubah. Skema seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses penyebabkan terjadi perubahan skema disebut dengan adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Dan yang terakhir, ada teori Vygotsky. Dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadinya apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of operation, daerah yang terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Pembelajaran dengan metode saintif memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang berpotensial dalam merangsang perkembangan intelektif, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Tekan tentang materi teori belajar pendukung pendekatan saintif. Pembelajaran dengan pendekatan saintif adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahap pengamati. Untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, pengumpulan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasi konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, sebuah proses pembelajaran yang dioleh seseorang guru di kelas akan dapat disebut ilmiah bila proses pembelajaran tersebut memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran benar-benar berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru. Respon peserta didik dan interaksi edukatif guru peserta didik harus terbatas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.
Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetis, membuat dengan dalam melihat perbedaan kerjasama dan taupun satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Mendorong dan menginspirasi peserta didik maupun pemahaman menerapkan dan mengembangkan pola pikir yang rasional, objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. Berbaris pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Menurut Kurniasi 2014, beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi belajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. 1. Langkah-langkah pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan. 2. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. 1. Mengamati atau observasi. 2. Menanya atau wawancara kepada narasumber. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasikan atau mengolah informasi atau menalar. 5. Menarik kesimpulan. 6. Mengkomunikasikan. Kelebihan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menggunakan pembelajaran discovery learning. Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan dengan membuat kesimpulan. Kelebihan pendekatan saintifik menggunakan pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk perbaikan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa. Yang keempat, menyebabkan siswa mengarah kegiatan belajarnya. Yang kelima, membantu siswa memperkuat konsep dirinya. Selanjutnya yaitu kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Yang kedua, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model. Yang keempat, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman. Yang kelima, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.